tulisan, misalkan ini sofa. Nah, tapi kalau di Canva dia ngasih sedikit kemajuan ya, misalkan oh ini gambar Canva nih, berarti ini layernya bisa ditarik-tarik ke atas. Halo semua, kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial. Di video tutorial kali ini saya akan membahas tentang 6 fitur terbaru terkeren 2023 dari Canva. Jadi Anda pengguna Canva wajib tonton video ini sampai selesai, karena ada beberapa fitur yang mungkin Anda kalau pengguna Photoshop atau Anda baru tahu ya, bisa menggunakan Canva ini selain alternatif dari Photoshop gitu loh. Jadi kalau saya lihat fitur-fitur terbaru ini dari Canva kurang lebih mengadaptasi dari apa yang ada di Photoshop terus ada di Canva, dan ini keren banget gitu loh. Dan nanti saya akan bahas. Jadi di sini nggak saya ajarin cara desainnya ya. Jadi di sini cuman saya kasih tahu fiturnya nanti dalam beberapa menit ke depan, dan Anda tinggal eksplorasi sendiri dan sesuai dengan kreativitas Anda sendiri bagaimana membuat desain, entah itu template, entah itu foto, entah itu kajian, entah itu pengumuman dan sebagainya lah yang mau Anda buat. Nah, Anda bisa gunakan 6 fitur yang saya akan bahas ini. Oke, langsung saja Anda masuk ke dalam dashboard-nya ya. Dashboard-nya nanti Anda tampilan seperti ini, seperti biasa. Di sini Anda bisa pilih ya mau bikin apa dulu ya. Kalau kemarin kita bikin situs website ya. Nah, sekarang kita mau bahas 6 fitur terbarunya ini ya. Nah, di sini ada buat desain seperti biasa. Nah, nanti Anda pilih aja misalkan konten Instagram persegi. Nah, itu nanti kan dia akan masuk seperti ini ya, konten Instagram persegi. Nah, di sini ada beberapa template-template yang sudah disediakan. Oke, apa aja sih fitur-fitur terbarunya ya? 6 fitur terbaru yaitu yang pertama saya akan bahas tentang Canva Assistant ya. Itu di sini. Nah, ini dia. Canva Assistant. Nah, Anda lihat kan asisten Canva. Nah, ini. Mungkin kalau di bahasa Inggris nanti bahasanya ya Canva Assistant. Ini saya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi biar mempermudah juga buat Anda yang nggak bisa bahasa Inggris, yang masih terbata-bata seperti saya, ya ini tutorial ini sangat cocok untuk Anda. Ya, di sini Canva Assistant ini sangat keren dan sangat super magic. Kalau kemarin mungkin di beberapa video sebelumnya saya udah bahas tentang Magic Writer, dan terus di video sebelum ini kita manfaatin si Magic Writer ini buat bantu kita bikin copywriting. Bisa buat headline maksud saya. Bisa membantu membuatkan headline dan bisa juga membantu apa ya? Brainstorming gitu loh. Kita bisa kan kita mau kayak kemarin mau bikin website, apa aja sih kenapa alasan orang harus pakai desain kita gitu. Nah, itu bisa dipakai bantuan oleh si asisten ini ya, Canva Assistant ini. Di mana kerennya? Nah, ini dia ya. Kerennya adalah ada di sini. Jadi ini kan gambar. Oh ya, ini saya matiin dulu fitur ininya, nanti kita akan bahas sebentar. Ini ada fitur yang kita harus matiin dulu. Biar oke. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini misalkan kursornya ya, kursor yang Anda gunakan, ketika Anda klik di sini, di bagian hitam ini, kemudian Anda pilih asisten Canva ini. Terus, maka dia akan secara otomatis menampilkan tulisan ajaib, teks, dan bagian. Dan di sini juga ada gambar-gambar ya kan, gambar-gambar yang relate seperti pizza, apa lagi nih. Nah, di sini ntar dia nampilin tuh foto-foto potongan pizza dan sebagainya. Jadi si asisten Canva ini akan ngasih rekomendasi hal yang relate dengan apa yang Anda klik ya, yang aktif gitu loh, yang aktif gitu. Ini Anda klik di sini kan. Nah, jadi yang aktif itu di sini, maka si AI asisten ini Canva asisten ini ngebantu Anda. Nanti di bawahnya ada beberapa lagi. Unduh, cetak, lapisan, gambar, terjemahkan, ubah ukuran, baris, panah, persegi, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ketika Anda nanti klik di sini misalkan ya, klik di sini. Di gambar pizzanya, terus kita pilih ini. Nah, maka akan berubah. Si asisten Canva ini ngasih apa? Warna dan penghapusan ajaib. Penghapusan ajaib ini maksudnya gini, ngapus background. Jadi kan misalkan Anda punya foto tapi latar belakangnya pengen Anda hapus nih. Jadi gambar objeknya aja nih, objek misalkan hewan, orang, tumbuhan, pohon. Anda mau ngambil itunya aja, backgroundnya mau dihapus. Nah, ini Anda pakai namanya penghapusan ajaib gitu. Magic eraser gitu deh kalau nggak salah deh bahasa Inggrisnya.
Dan di sini ada lagi pilihan-pilihannya, edit ajaib, penghapusan latar belakang, pangkas, animasikan elemen, transparasi, sesuaikan filter buram. Nah, maju selapis, maju paling depan. Nah, itu sebagainya ya. Tapi kalau Anda klik di sini yang bagian hitam, black ini, background, berubah. Oke, terlihat ya bedanya. Nah, terutama ketika Anda ngetik teks di sini ya, teksnya Anda klik, misalkan kayak gini, kemudian Anda klik di sini. Nah, ini akan berubah lagi. Rangkum teks, luaskan teks, edit dengan tulisan ajaib, efek, font, ukuran font. Nah, dia akan merekomendasikan hal-hal yang relate dengan apa yang sedang aktif di sininya, lembar kerja yang sedang aktif, seperti itu. Selain itu, Canva Assistant ini juga bisa bantu Anda. Misalkan di sini Anda mau kasih gambar apa ya? Gambar motor, tukang order. Nah, ini ya, ada gambar motor ya. Tapi jangan gambar motor apa, misalkan gambar, oh iya, gambar ini. Dolar. Kan bayar misalkan dolar. Kita klik di sini dolar. Oke. Nah, di sini akan muncul. Jadi Anda nggak harus di opsi di sebelah sini di bagian elemen, Anda bisa di bagian sini ya. Kalau misalkan Anda di elemen, di bagian elemen ini bisa juga. Tapi di bagian Canva Assistant ini akan lebih mempermudah Anda ya untuk menggunakan dari fitur baru yang Canva sediakan untuk Anda. Kan di sininya kita mau masukin dolar. Gile. Yuk, di sini nih. Nah, misalkan kasih tanda duit seperti itu. Di sini lagi kita bisa, nah misalkan ada tanda panah ini ya, yang gambar anak panah ini kita pilih, maka dia akan ngasih rekomendasi shape yang panah-panah juga yang akan relate sama seperti ini. Kita bisa lihat di sini, nanti dia ngerekomendasinya ke sebelah kiri. Nah, ini dia nih pilihan-pilihan yang mungkin bisa Anda pakai. Next, di pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang layers. Ya, ini layers ini adalah fitur juga yang keren terbaru dari Canva. Jadi kalau Anda pengguna Photoshop, layer itu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Layer tuh kayak gimana sih Mas ya? Kita kan nggak nampilin Photoshop ya, karena kita mau bahas Canva. Nah, di sini ya contohnya gambarnya ini ya, gambar furnitur sofa ini. Nah, layer itu di mana sih tempatnya? Dia di sini. Terus klik bagian posisi. Di sini ada tulisan atur dan di sini ada bagian lapisan. Nah, ini dia namanya layer. Bahasa Inggrisnya layer ya. Jadi di sini lapisan. Kalau Anda pengguna Photoshop pasti udah tahu ya. Misalkan di sini ada gambar sofanya ya, gambar sofa. Terus di sini ada gambar kayak lingkaran yang bagiannya ketutup di sebelah sini ya, sebagian nih. Ya, ini. Nah, ini dia ya. Kalau kita tarik ke atas, ini apakah yang akan terjadi? Sofanya hilang. Kenapa? Karena dia tertutup oleh bagian yang ini. Tapi kalau kita naikin satu, kita pindahin dia ke bawah, sofanya ke atas. Nah, jadi di atas kan. Ini salah satu cara yang untuk mempermudah Anda. Nah, kalau di Photoshop kan dia ada di sebelah pojok kanan ya, kalau Anda penggunanya ya. Nah, biasanya Anda suka misalkan mau ngerubah, misalkan ini tadinya gini ya, tadi misalkan ini di bawah. Oh, ini salah nih, ini pengen Anda taruh lapisan di bawah. Anda kan biasanya klik kanan kalau nggak salah, klik kanan di bagian lapisan atau layer di sini opsinya. Anda mundur selapis. Nah, baru muncul kan. Nah, kadang kala itu Anda bikin desain itu banyak dan bertumpuk-tumpuk misalkan. Saling bertumpuk misalkan dari sini terus di sini ada gambar. Misalkan ini ya, ditaruh di sini. Nah, Anda bingung misalkan. Nah, maka caranya Anda bisa pilih di sini bagian posisi terus dipilih di lapisan. Di bagian atur di sini juga bisa Anda adjust ya ukuran-ukurannya. Mau dia agak ke atas, mau dia ke tengah, ke bawah, tengah sini, kanan sini, kiri sini. Kadang kala ada mungkin yang momen-momen di mana kayaknya ini kurang presisi sedikit deh, misalkan ya. Misalkan ini segini nih. Ih, kayaknya sebentar. Kayaknya kurang naik sedikit. Maka Anda pilih di bagian atur. Aktifkan dulu mana objek yang mau Anda atur. Di bagian tinggi misalkan. Ini gemes nih Anda misalkan. Oh, ini naikin jadi 50. Turunin. Oh, jadi agak panjang ke sana. Oh, kayaknya kepanjangan deh, misalkan.
Anda turunin lagi jadi misalkan 300. Enter. Wah, jelek ternyata. Jadi 406. Misalkan kayak gini. Anda bisa atur di bagian sebelah sini. Dan di bagian putar atau rotasi, nah biasanya cara cepatnya adalah Anda nih, di sini kan ada yang warna ungu ini ya. Anda gini set. Nah, ada kalanya momen-momen Anda pengen ngatur itu sesuai keinginan Anda. Derajatnya bisa Anda atur di sini. Misalkan 95 jadi 85. Oh, agak miring sedikit seperti ini. Ya, set. Misalkan Anda tarik. Nah di sini ternyata berlebihan nih. Anda bisa pilih opsi posisi di bagian lapisan, pilih yang bagian ini. Mana dia? Ini ya. Ini kita bagian taruh ke bawah. Oke, jadi dia agak ketutupan. Oh, belum. Dia harus ada di bagian bawah sini. Coba kita taruh lagi. Jadi agak seperti ini. Ini misalkan aja ya, contoh. Jadi Anda bisa atur di bagian posisi untuk kemiringannya, untuk tinggi lebarnya Anda bisa atur. Dan di sini juga bisa maju sedikit, maju ke depan atau ke belakang. Nah, gitu. Ini di sini bisa pilih ini undo. Jadi di sini juga bisa Anda ubah-ubah ya. Jadi ini sangat mempermudah Anda nanti ketika Anda mau mendesain. Nah, biasanya kalau di pengguna Photoshop itu kan ya bedanya ya, pengguna Photoshop nggak ada kayak gini. Misalkan ini limited over. Jadi cuman kalau biasanya di Photoshop itu harus dinamain misalkan ini tulisan, ini misalkan ini sofa. Nah, tapi kalau di Canva dia ngasih sedikit kemajuan ya. Misalkan oh ini gambar Canva nih. Berarti ini layernya bisa ditarik-tarik ke atas. Bisa juga ke bawah. Nah, di sini ada beberapa tanda ya. Tanda. Sebentar. Tandanya yang di sini ya. Ini menandakan bahwa ini latar belakang. Nanti ada beberapa lagi misalkan Anda ngedesain, ini sederhana sih ya desainnya ya. Kalau misalkan di sini ada tanda lagi, ada yang nanti jadi grup gitu loh. Jadi kalau di bukan di layer, di Photoshop juga ada yang namanya grup. Nah, di sini juga nanti ada bagian grup. Jadi kalau misalkan ini digabung ini, misalkan ya. Jadi di sini ada tanda seperti kayak gini, tapi beda. Itu menandakan bahwa satu objek ini dijadikan satu, seperti itu. Contohnya apa ya? Di sini karena nggak ada contohnya, jadi saya kasih tahu seperti itu aja. Oke, next fitur selanjutnya adalah fitur gradient. Nah, ini dia fitur gradient. Fitur gradient ini sama seperti di Photoshop ya. Kalau Anda mungkin melihat kayak desain minuman, ya desain minuman, ya kan kayak gini ya, misalkan orange. Nah, ini desain ininya misalkan backgroundnya mau kita ganti ya. Backgroundnya mau saya ganti tadi salah. Kita bisa pilih di sini warna. Di sini di bagian tambahkan warna baru ada namanya fitur gradient ya. Fiturnya yaitu di sini. Di sini ada pilihan warna solid. Anda bisa geser-geser. Ya, oke, misalkan warnanya kuning kayak gini. Nah, di sini pilih gradiasi. Jadi gradient itu atau gradiasi bahasa Indonesianya menampilkan dua warna yang bercampur seperti ini. Di sini Anda bisa ubah, misalkan ya ini warnanya ini tapi hijaunya nggak mau pakai warna hijau tapi pakai baju pakai warna lain misalkan ya. Anda tinggal adjust aja di sini. Dia akan otomatis berubah. Oke. Atau Anda mau tambah lagi gradiennya, warnanya. Anda bisa tambah plus lagi di sini. Terus Anda pilih warna ini. Jadi bisa ya Anda atur. Fitur ini juga ada di Photoshop namanya blending option. Di sana Anda bisa coba explore. Dan fitur gradient ini sudah tersedia di Photoshop. Jadi Anda bisa atur juga. Jadi gambar Anda mungkin nanti ini pakai apa nih? Antara pakai Photoshop atau pakai Canva kan? Wih, udah pakai Canva keren ya. Jadi sekarang Canva itu udah nggak kayak dulu lagi lah ya. Udah keren dah pokoknya deh. Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata. Nah, di sini oh ya, tadi ada fitur lain ya. Misalkan gradiennya Anda bentuknya nggak mau kayak gini nih ya. Ini tak geser. Tapi dia mau agak seperti ini.
salah, objeknya diaktifin dulu ya, yang ini ya. Kemudian kita pilih, kan jadi lurus seperti ini ya, vertikal apa ini. Terus agak nyerong, agak bulat di tengah, atau agak kayak seperti sinar matahari dari sana. Selain itu, fitur ini juga bisa Anda gunakan di bentuk shape-shape ini ya. Jadi, misalkan bentuk shape di sini, Anda bisa cara ngambil bentuknya misalkan di bagian sini. Di bagian elemen, garis dan bentuk, kan Anda pilih yang lingkaran. Nah, lingkaran ini. Di lingkaran ini, Anda nggak mau warnanya monoton jadi warna hijau, tapi mau coba warnanya jadi tambahin warna-warna gradient ya, seperti inilah. Anda tinggal pilih di sini sama, kemudian Anda pilih gradasi. Tinggal ya Anda setup warnanya. Hijaunya mau hijau sama kuning atau hijaunya agak ini. Dan Anda pilih sudut pencahayaannya mau seperti apa. Tapi ingat, Anda harus aktifkan dulu ya objeknya ya. Objeknya yang mau kita kasih gradient tuh mana? Kalau ini ya diklik dulu. Kalau misalkan backgroundnya ya diklik dulu backgroundnya gitu. Karena bisa juga lihat di bagian posisi. Nah, di bagian posisi yang tadi seperti ini ya. Di bagian warna kita bisa pilih di bagian kemudian gradasi. Oke, next. Fitur selanjutnya adalah grid layout. Nah, grid layout ini adalah penambahan garis ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau Anda pengguna Photoshop, ya, lagi-lagi saya kenapa bandingin Photoshop? Karena itu yang sering saya gunakan dan mungkin sebagian dari Anda ada pengguna Photoshop. Jadi mungkin gimana sih Canva nggak ada gini-gininya, lebih kerenan Photoshop ya gitu kan. Ya, mungkin ada yang mau membanding-bandingkan. Ada yang satu platform pindah platform jadi belum terbiasa. Nah, ini caranya adalah Anda tinggal pilih file, kemudian atur tampilan editor, dan di sini pilih tampilkan penggaris dan patokan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Caranya sama, kalau di Photoshop tinggal drag and drop doang kan, tarik. Nah, ini juga sama, tinggal Anda tarik sini. Ini kan biasanya suka ada kotak-kotak kayak gini tadi ya. Mana nih? Nah, ada kotak bantu otomatis. Nah, biar Anda lebih mudah, Anda bisa pakai tadi ya. Caranya tinggal klik file, kemudian di sini, kemudian Anda tampilkan penggaris dan patokan. Shift R. Jangan tekan Ctrl R. Kalau Ctrl R nanti reload ya. Ini kita tarik caranya. Misalkan di sini. Oke. Kemudian buat garis lagi di bawahnya, kita tarik lagi dari atas, kita tarik ke sini. Oke. Kemudian dari samping kita tarik lagi, kita pilih ini dia. Sini. Tarik lagi. Ini adalah garis bantu yang akan mempermudah Anda untuk mendesain. Selain itu, ada fitur lagi lain. Anda bisa pilih file, atur tampilan, di sini tambahkan panduan. Nah, di sini Anda bisa membuat kolom-kolom ya. Jadi nanti misalkan Anda bikin kayak ornamen-ornamen ya, gambar ornamen-ornamen seperti ini misalkan. Gambar ornamennya saya gandakan dulu misalkan. Anggaplah ini ornamen-ornamen. Nah, Anda pengen ornamennya itu sejajar dan presisi, maksudnya ya biar simetris lah ya. Ini kan kalau kesini agak bingung kan Anda. Nah, Anda bisa pakai bantuan ini. Oke, ini di sini. Bisa pilih bantuan yang sini. Kunci panduan. Nah, semua patokan digembok. Oke. Ketika Anda bingung, riweuh ngeliat ini, ya kan, cara ngilanginnya si garis ini. Ntar kita klik. Panduannya kita buka dulu. Semua patokan gembok dibuka. Nah, ini bisa Anda tarik begini. Ya, hilang garisnya. Tapi tadi kita Ctrl Z dulu. Ketika Anda pilih ini mana ya, kunci panduan, maka garis bantu ini nggak bisa Anda otak-atik. Udah terkunci, digembok. Jadi buat mempermudah Anda misalkan lagi geser-geser ini ya kan. Geser-geser, ini ikut geser. Aduh, apa tadi? Nah, Anda bisa aktifkannya caranya di bagian sini. Terus gimana kalau misalkan udah selesai dan Anda pengen ngapus ini? Anda tinggal pilih clear. Nah, hilang kan garisnya. Dan untuk menghilangkan penggaris ini di atas, Anda juga tinggal pilih file, atur tampilan editor, dan di tanda checklist kita hilangin, maka hilang.
Seperti itu, garis bantunya akan hilang. Next, fitur selanjutnya adalah pin to folder. Nah, pin to folder itu bagaimana? Pin to folder itu Anda bisa masuk ke beranda ya di bagian depan. Di bagian depan ini Anda tinggal pilih di sini dan bagi Anda tinggal pilih project ya, klik projects atau bahasa Inggrisnya project nanti. Nah, di sini ada beberapa folder yang sudah saya buat. Misalkan ya, di sini ada carousel Instagram, ebook, media sosial, grow. Nah, saya pilih misalkan di sini konten saya yang carousel. Di sini misalkan Anda mau banyak ya, kontennya banyak dan Anda mau bahas yang mana kemarin ya yang mau saya pakai template-nya gitu. Jadi kan kebanyakan pengguna Canva, kenapa saya beralih ke Canva yaitu karena template-nya tinggal gandakan dan diubah-ubah, tinggal apa yang mau saya ubah. Jadi untuk mempercepat kerjaan dan waktu. Nah, kadang ada desain yang pengen Anda buat seperti di mana ya, saya juga lupa nih desain saya. Yang itu ada elemennya, jadi ada gambar tekstur kertas-kertasnya. Nah, itu saya lupa yang mana. Ini kayaknya ya. Pokoknya saya lupa. Nah, Anda mau gandakan itu. Nah, Anda bisa pilih di sini. Anda tinggal pin. Nah, sematkan ke folder. Nah, ini ada tanda barunya. Ini fitur baru dari Canva. Nah, Anda tinggal klik di sini. Dia akan ada di sebelah sini. Nah, fitur pin ini juga nanti bisa mempermudah misalkan Anda mau berkolaborasi dengan tim Anda, ya kan, entar Anda kasih tahu, "Tolong bikin desain yang kemarin ya, yang kayak apa, Pak?" gitu. "Oh, itu yang udah saya pin di folder Canva," gitu. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung lagi nyari, "Oh, udah banyak banget yang mana," itu kan. Nah, ini pin ini sangat membantu Anda. Mirip kayak pin WhatsApp di grup gitu kan. Bedanya ini untuk desain Anda. Oke, next fitur selanjutnya adalah monotype. Nah, monotype ini kalau Anda tahu kita akan masuk sini ya, monotype. Nah, monotype ini adalah sebuah perusahaan tentang font-font di dunia digital ya. Kita back dulu di sini. Ya, monotype imaging yaitu company yang berdiri pada tahun 87, perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam pengaturan huruf digital dan desain. Nah, jadi kalau Anda pengguna Canva, monotype ini sudah tersedia di Canva. Nah, jadi Anda tinggal ketikkan huruf-huruf font-font mungkin yang terkenal yang ingin Anda cari. Nah, Anda bisa menggunakan fitur ini. Misalkan di sini Futura ya. Ini saya tulis saja. Di sini jenis fontnya Anda ketik di sini. Futura. Nah, ini dia. Dan di sini ada keluarga dari family font Futura. Nah, kalau Anda tahu family font, mungkin Anda paham ya. Jadi Futura ini ada beberapa, ada yang berbayar ya, ada tandanya crown di sini. Ada yang bold, ada yang ini agak kurus apa nih, yang biasa ya, yang normal. Anda tinggal klik nama fontnya. Atau contoh lainnya lagi Anda pilih Helvetica. Ini nama font ya. Nama fontnya Anda klik di sini. Maka akan muncul. Nah, ini dia. Ini beberapa family dari Helvetica ini sudah tersedia di Canva. Jadi ketika Anda menggunakan Canva Pro nanti udah tersedia ya. Nah, bagi Anda yang belum, silakan daftarkan diri Anda melalui link di deskripsi video ini. Jadi di fitur ini sangat mempermudah Anda untuk menggunakan beberapa fitur font-font yang mungkin Anda bingung, mungkin Anda cari, ya kan, tinggal ketik aja, nggak perlu install. Kalau di Photoshop kan Anda harus install, di sini enggak, sangat praktis sekali. Jadi tinggal apalin itu namanya. Nah, family dari font itu nanti ada beberapa untuk biasanya buat kombinasi desain biar bagus. Nah, Anda bisa menggunakan fitur-fitur ini. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini membantu Anda untuk membuat desain di Canva. Dan fitur-fitur tadi, 6 fitur tadi bisa Anda gunakan untuk mengeksplor skill Anda. Ya, bagi Anda yang pengguna Photoshop atau yang lain-lainnya bisa beralih melihat video ini ya kan, betapa kerennya Canva sekarang ya kan. Udah nggak ketinggalan zaman lagi dan bisa menghasilkan desain-desain yang luar biasa. Nah, bagi Anda yang mau mencoba Canva secara gratis 30 hari, Anda bisa klik link di deskripsi video ini. Anda akan mendapatkan akses 30 hari dan Anda bebas menggunakan fitur-fitur premium dari Canva. Nah, jika Anda berniat untuk melanjutkannya, Anda tinggal melanjutkan biaya berlangganannya di bulan ke depan.
Tapi kalau Anda tidak mau, ya Anda bisa mengaksesnya secara gratis selama 30 hari. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.